Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ardi Pendianto di demonstrasi kontekstual 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik CGP Angkatan 8 Kabupaten Pacitan 2023. Tujuan pelajaran khusus pada kesempatan kali yaitu CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Praktek coaching dengan percakapan secara triad atau 3 orang. Saya sendiri yaitu Adi Pendianto sebagai supervisor mengajar di SDN Tiganjero. Serta 2 sahabat saya yaitu Agus Pramono sebagai coach yang mengajar di SD 3 Tumpo, sedangkan 1 sahabat saya Idasah sebagai coach dari guru SMPN 1 Bandar. Berikut untuk praktek coaching percakapan untuk supervisi akademik secara triad atau 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan ke-8 Kabupaten Pacitan untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang alur coaching sesuai cita dan rasa. Saya Adi Pendianto sebagai supervisor dari SD Negeri Tiganjero dan sahabat saya Agus Pramono sebagai coaching dari SDN 3 Tumpo, Kecamatan Bandar. Selanjutnya, dan saya Indasa dari SMP Negeri 1 Bandar sebagai coaching. Berikut untuk penampilan kita. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam Pak Agus. Alhamdulillah. Sehat kabarnya? Alhamdulillah Pak. Dari mana ini tadi? Gini loh Pak, sebenarnya dari kelas. Cuma Niki mau menemui Bapak untuk kegiatan saya. Oh iya ya, saya hampir lupa tadi jadwalnya memang untuk percakapan coaching ya hari ini. Betul Pak, kegiatan kita memang seperti itu, gitu loh Pak. Alhamdulillah ya Pak Agus, kali ini Oke. kita juga akan diskusikan terkait dengan rubrik penilaian kita nanti ya, Betul Pak. coaching kita hari ini. Pak Agus, untuk coaching hari ini Pak Agus nanti kan sebagai coach memang kita Betul. diskusikan seperti yang kita spill beberapa waktu yang lalu. Betul Pak sekali, sebagai Pak. coach, dan nanti siapa tadi yang sebagai coach ya Pak? Nanti ada Ibu Indah. Oh Bu Indah ya, wali Iya, kelas bersama wali kelas dia. 6 ya. Betul yang sudah saya sampaikan ke Bapak itu. Yang punya beberapa permasalahan problem yang perlu kita bantu ya. Iya. Namun untuk nanti yang akan saya amati Pak Agus Iya. terkait dengan percakapan kita pada kesempatan kali ini Iya, Pak. itu adalah tentang beberapa terkait dengan rubrik penilaian. Betul. Apakah nanti sesuai dengan alur tirta ataupun sesuai atau belum ya Pak Agus. Betul. Terkait dengan pertanyaan nanti Pak Agus, pertanyaannya sudah berbobot atau belum, terkait dengan nanti kehadiran Pak Agus itu sudah sepenuhnya atau belum, Iya. dan nanti untuk hal-hal tersebut juga bagaimana si Pak Agus nanti bisa mengkondisikan coach dalam artian menuntun untuk menemukan beberapa solusi. Betul Pak. Kira-kira nanti kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Agus pada percakapan kita kali ini apa ya Pak Agus? Begini Pak, potensi yang akan saya kembangkan nanti yaitu yang pertama ada present test atau kehadiran teman itu Pak. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif dan terakhir atau yang selanjutnya adalah memberikan pertanyaan begitu. Ya, betul sekali. Terkait tadi kan sudah Pak Agus sebutkan 3 hal itu ya. Iya. Yang spesifik lagi apa Pak? Spesifiknya yaitu mendengarkan secara aktif Kak, dan itu tadi yang selanjutnya pertanyaan berbobot gitu. Berbobot ya. Pertanyaan berbobot. Soalnya itu menjadi titik fokusnya Pak Agus pada percakapan nanti ya. Iya, betul Pak. Kemudian yang terakhir Pak Agus, Iya, untuk Pak. indikator yang bagaimana yang perlu dikembangkan dalam proses coaching ini. Titik Begini tekannya Pak, saja. begini, saya ingin coach saya nanti menemukan solusi. Tidak start tadi ya. Betul, menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkahnya gitu loh Pak dalam mengatasi dari permasalahan tersebut. Permasalahan dari pindah tadi ya. Betul. Oh, begitu ya, sekian dulu ya Pak Agus Baik. untuk percakapan kita Ya. pra observasi ini. Betul Pak. Dan nanti silakan Pak Agus bersama coachnya bisa melaksanakan ini, dan nanti mohon izin nanti saya juga akan memantau ya. Saya nanti Terima kasih Pak.
banyak atas waktu Bapak, kemudian akan saya panggil teman saya untuk kesini bersama saat kita akan makan coaching itu Pak. Mantap, mantap. Terima kasih. Silakan. Bu Indah, monggo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai sini Pak. Monggo Bu Indah. Yeay. Silakan. Pak Ardi, ini adalah coach saya Pak Ardi dalam kegiatan hari ini. Perkenalkan monggo Bu, ini adalah Bu Indah Pak Ardi. Oh iya iya iya. Pak, saya mengajar kelas 6. Siap, mantap. Karena rombel kita kan cukup banyak ya Bu. Iya. Kemarin sampai kelas 6F ya. Bida saya kelas 6 apa ini? Saya kelas 6B. Oh 6. Iya. Silakan Pak Agus dimulai Baik, persilakan. baik. Bu Indah, Iya Pak. kemarin Bu Indah menyampaikan bahwa kita untuk saat ini bertemu, kebetulan kita bertemu bersama dalam keadaan ini untuk melakukan coaching ini. Baik Bu, ada yang bisa dibantu Bu? Saya minta waktunya Pak Agus sebentar Pak. Saya ingin bercerita sedikit begitu. Apakah mengganggu Pak? Oh begitu ya Bu. Ini. Kebetulan hari ini saya tidak ada jam mengajar Bu. Ini tidak mengganggu ya Pak ya? Oh tidak Bu, monggo saya persilakan. Jadi Jadi, apa yang saya bisa bantu? Jadi gini Pak, akhir-akhir ini saya itu merasa gagal menjadi seorang guru. Kenapa Bu? Coba bisa diceritakan detail mungkin kegagalan tersebut Bu. Tapi sebenarnya saya itu malu Pak mau bercerita pada Bapak. Kenapa malu Bu? Sebaiknya Ibu tenang dulu, tarik nafas dulu dalam-dalam dan menghembuskan perlahan Bu. Ya, kondisi Ibu perlu seperti itu. Saya akan mencoba untuk menjadi pendengar setia Ibu. Posisikan tubuh, perasaan Ibu juga semuanya senyaman mungkin sehingga Ibu leluasa dalam bercerita. Baik Pak, saya akan memposisikan diri saya senyaman mungkin. Sudah Bu sekarang? Sudah Pak. Oh, gitu. Oke, kalau Ibu sudah menguasai diri sendiri, silahkan bercerita permasalahan dengan itu apa sih sebetulnya. Jadi itu permasalahan sebenarnya itu gini Pak. Murid-murid saya itu ketika mengikuti pembelajaran saya di kelas, Iya, kelas Bu. 6 ya, itu akhir-akhir ini tuh banyak yang tidak bersemangat, kemudian bahkan ada yang mengantuk, terus ada juga yang rame sendiri begitu, tidak mendengarkan ketika saya memberikan penjelasan begitu. Itu kira-kira kenapa ya Pak? Apakah ada yang salah gitu dengan cara mengajar saya selama ini begitu, sehingga mereka itu menjadi tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan begitu Pak. Kira-kira Ibu tahu penyebab mereka itu bagaimana begitu? Saya kurang tahu ya Pak. Merasa, tapi saya itu merasa ya motivasi mereka dalam belajar di kelas itu sangat rendah gitu. Seperti Motivasinya rendah gitu iya, ya. seperti tidak bersemangat. Kemudian saya juga sudah berusaha gitu melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang saya buat, langkah-langkahnya begitu Pak. Baik. Kira-kira pembelajaran seperti apa yang Ibu telah lakukan? Untuk selama ini saya hanya menggunakan metode ceramah. Menggunakan metode? Ceramah Pak. Oh gitu ya Bu. Iya. Ibu Indah, coba kita sekarang posisikan diri kita sendiri sebagai murid Bu. Seandainya kita hanya disuruh mendengar saja, apakah kita nanti tidak bosan tuh kira-kira? Ya kalau saya pribadi bosan Pak, seperti kurang fokus begitu Pak. Iya Bu. Beberapa waktu lalu saya juga pernah mengikuti sebuah rapat di mana di dalamnya situ ya saya hanya mendengarkan rapat itu saja dan saya juga merasa ngantuk Pak. Baik Bu. Sekarang kita tahu bahwa tidak hanya siswa yang bosan dengan metode ceramah, bahkan guru pun juga akan bosan. Kira-kira solusi apa yang bisa diterapkan di kelas agar siswa menjadi termotivasi, senang dengan pembelajaran kelas Ibu? Apa saya harus
melakukan pembelajaran yang interaktif dan inovatif ya Pak? Saya Atau- setuju itu loh Bu, Iya. sebetulnya. Atau mungkin ada hal yang lain gitu Pak? Dari pemikiran Ibu, Iya. kita sebagai guru perlu mengupgrade kira-kira pengetahuan juga Bu. Di era sekarang ini guru dituntut untuk mengikuti zaman itu. Selanjutnya apa yang harus Ibu benahi dengan metode Ibu? Anak-anak itu kan sekarang ini senang menggunakan gadget itu ya Pak ya? Gadget ya Bu, Heeh. HP bisa dengan Chromebook atau yang lain gitu Bu. Laptop gitu Pak ya Pak ya. Betul. Apakah saya itu harus menggunakan metode pembelajaran yang memanfaatkan IT teknologi begitu ya Pak ya kira-kira? Setuju banget Bu. Anak-anak sekarang memang suka dengan hal-hal yang seperti itu, dan mereka senang dengan hal yang berbau digital. Eranya kan sekarang seperti itu. Bahkan anak sekarang itu lebih handal menggunakan gadget dengan Iya. kita lebih tahu Bu gitu loh. Atau yang lebih tua seperti kita kadang-kadang kalah. Apakah Ibu sudah punya gambaran hal tersebut kira-kira? Kan gini Pak ya, kebetulan di kelas itu kan sudah ada proyektor dan Betul. juga Chromebook gitu ya. Apakah kalau saya menggunakan proyektor dan Chromebook itu bisa membantu saya untuk memberikan pembelajaran yang interaktif kepada anak-anak itu? Betul Bu. Itu Iya, saja iya. menjadi salah satu perangkat atau media yang dapat memotivasi anak-anak tersebut atau siswa-siswa tersebut. Saya sangat mendukung dengan kegiatan Ibu semua tersebut, dan selain itu akan menjadi penyemangat bagi anak-anak. Anak-anak kan menjadi senang Bu, mungkin akan menangkap pembelajaran itu dengan lebih baik dengan media itu gitu Bu. Gitu ya Pak ya? Iya, kira-kira seperti itu Bu. Iya. Kalau begitu kedepannya atau setelah ini saya akan langsung membuat RPP yang di dalamnya itu memuat media yang digunakan berbasis IT begitu ya Pak ya. Betul Bu. Dan juga mungkin saya akan menyelipkan beberapa game edukasi dan juga ice breaking gitu ya untuk mencairkan suasana di kelas begitu ya Pak ya. Iya, Oh, betul. oke ya Pak. Saya Iya. yakin Ibu bisa melakukannya dengan baik karena Ibu juga mempunyai semangat itu Bu. Niat Iya. Ibu bagus sekali untuk dikembangkan, untuk mencerdaskan anak-anak dengan metode yang dilakukan itu, dan kemudian juga merencanakan aksinya ke depan gitu. Kemudian semoga Ibu diberikan sebuah kemudahan dalam melakukan hal-hal yang Ibu sudah rencanakan, aksi dari Ibu tersebut. Amin Pak. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Agus. Sama-sama, Bu. Setelah saya bercerita curhat tentang Iya, Bu. ini, alhamdulillah perasaan saya menjadi sangat lega sekali, dan saya akan mencoba mencari referensi tentang pembelajaran yang lebih interaktif dan inovatif lagi Pak. Amin, Bu. Iya. Semangat terus Bu, jangan kendor semangatnya ya Bu. Iya. Lalu komitmen apa yang Ibu ingin jalankan dengan rencana Ibu di hari ini Bu kira-kira? Kebetulan kan Pak Bowo itu kan ahli IT ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin Bapak saya yang- bisa yang guru itu ya Bu ya. TIK itu loh Pak ya. Mungkin saya bisa meminta bantuan Pak Bowo untuk belajar menggunakan IT sebagai media pembelajaran gitu Pak. Baik Bu Indah, semoga sukses dengan apa yang akan Ibu lakukan, dengan niat baiknya dan berkarirnya dengan kebaikan Ibu juga. Oke, terima kasih Pak Agus. Saya akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik lagi ke depannya ketika di kelas itu ya Pak ya. Luar biasa Ibu. Terima kasih atas wejangannya dan juga motivasinya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya Pak Tidak Agus. apa-apa Bu. Oke, dan
saya izin untuk undur diri dulu karena saya masih ada kelas, Pak. Baik Bu, Oke. sukses buat Ibu Ida Oke, terima kasih, dengan Pak. inovasi pembelajarannya ke depan. Semoga lebih bagus. Oke, terima kasih Pak. Undur diri dulu nggih, Pak. Baik, monggo, Bu. Oke, terima Terima kasih. kasih. Permisi, Pak. Sama-sama, Oke. Pak semangat ya, Bu. Oke, terima kasih. Oke, sami-sami. Mantap sekali. Sangat keren tadi ya. Luar biasa. Luar Pak. biasa ya, motivasi maupun percakapan coaching Pak Agus dengan Bu Ida tadi ya. Iya Pak. Terkait dengan permasalahan anak didik yang kurang semangat Betul, dalam betul. pembelajaran ya. Betul Pak. Ternyata ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi ya di sini, Iya. Pak Agus. Kita lanjutkan ya Pak Agus. Ini Baik, ada Pak. beberapa hal menjadi catatan saya tadi setelah mengamati percakapan dari Pak Agus yang Betul cukup sekali. keren dan luar Iya. biasa. Namun ada beberapa hal ya. Kira-kira performa dari kompetensi yang sudah dijalankan Pak Agus sama Bu Ida tadi. Iya. Jadi kira-kira bagaimana Pak Agus? Kalau saya sendiri sudah berusaha untuk melakukan percakapan dengan Ibu Indah itu sudah sesuai dengan alurnya Pak, alur kita gitu Pak. Terus apa yang membuat Pak Agus bisa menilai hal tersebut, bisa mengungkapkan hal tersebut? Ini Pak, sesuai dengan alur kita tersendiri Pak. Tirta artinya adalah tujuan itu Pak. Kemudian yang I adalah identifikasi Pak. Kemudian rencana aksi berikutnya, dan kemudian aksi nyatanya, dan terakhirnya tanya adalah tanggung jawab. Komitmen tanggung jawab. Betul. Setelah melakukan ini nanti perkembangannya seperti apa tanggung jawabnya. Baik, bagus sekali dan keren Pak Agus. Nah, selanjutnya gini Pak Agus, kan Ya, Pak. juga tadi kan nyepil-nyepil sedikit dengan usulan Pak Agus sama Bu Ida. Iya. Coach tadi. Ada beberapa catatan. Kira-kira saya boleh nggak untuk mengutarakan sedikit? Monggo silakan. Biar nanti kedepannya saya juga lebih bagus gitu Pak. Nah, itu tujuan saya. Betul. Saya mengamati tadi Pak Agus melakukan kegiatan ini ya. Bentar, tadi tak lihatnya dulu lah. Ceknya tadi ada beberapa hal ya Pak Agus. Di sini saya memang tadi mengamati dengan seksama sampai awal, dari awal sampai akhir Pak Iya. Agus. Dari kegiatan yang sudah atau yang saya amati ya, coaching Pak Agus tadi melakukan strategi yang cukup bagus sekali, dan kalau sesuai dengan pemahaman saya itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk pada awal tadi, observasi tadi Pak Agus. Lalu bagaimana pendapat Pak Agus mendengar ungkapan ataupun pernyataan saya tadi ini? Alhamdulillah Pak. Kalau memang ini yang sesuai dan disampaikan Pak Adi sudah sesuai dengan alurnya, saya sangat merasa senang dan bersyukur sekali. Mantap. Ya. Namun gini Pak Agus, dalam Iya. hal kita itu dalam pembelajaran ya, dalam Iya. pembelajaran kan kita suka evaluasi koreksi dan sebagainya, terus mengembangkan potensi. Namun ada beberapa ini yang perlu saya katakan Pak Agus, Iya Pak. ini bertujuan untuk atau menambah pemahaman kita terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak kita maupun dihadapi murid nantinya ya. Iya. Jadi di sini saya juga punya catatan ini. Bentar, saya cek tadi ada beberapa catatan. Ini tadi pas saat memberikan pertanyaan Pak Agus, Iya. tadi saya mengamati Pak Agus itu ada beberapa, tapi sedikit sekali Pak Agus. Iya. Ini kurang yang mendalam dalam pemberian ataupun menstimulan Bu Ida tadi untuk mengungkapkan perasaannya ya. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar yang seharusnya itu sebetulnya sudah pas, Iya. tapi kurang menyentuh, menggigit gitu Pak Agus. Baik. Jadi menurut Pak Agus bagaimana? Ya itu mungkin saya harus berlatih ke depannya Pak, sehingga dalam proses yang seperti ini nanti pertanyaan-pertanyaan saya akan relevan dan ya? apa yang dibutuhkan dari coach atau Bu Ida sendiri. Maksud saya seperti itu Pak Agus. Lalu kira-kira Pak Agus itu punya rencana apa nanti ke depan untuk lebih mendalami hal tersebut? Saya akan belajar lebih komitmen lagi dengan pembelajaran coaching seperti ini, kemudian juga bersama teman-teman sejawat dan untuk murid juga. ya untuk lebih paham ataupun bisa memahami makna dari sebuah kegiatan coaching ataupun pemahaman bersama tentang kegiatan permasalahan yang timbul di sekolah. Itu
bisa tarik garis benang merahnya sedikit saja. Ya. Tapi Pak Agus itu menginginkan kontinu dan Betul ya, harapan saya juga seperti itu. Selain itu juga saya akan menambah pengalaman saya atau belajar dari hal-hal teman-teman yang lain agar saya bisa mampu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan coaching di lingkup sekolah. Berarti hal ini juga menjadi sebuah bayangan dari Pak Agus sendiri untuk melakukan peningkatan ataupun peningkatan dalam performa maupun dalam hal untuk memperdalam terkait coaching ini ya Pak Agus. Betul, Jadi yang berangkat tadi sudah termasuk Pak Agus itu membayangkan, sudah termasuk untuk dengan siapa berkomitmen nantinya ke depan. Iya, seperti itulah Pak kira-kira. Dan ini Pak Agus, dan Iya. saya sudah mengamati dan saya sudah mencatat untuk beberapa hal. Ini tujuannya adalah untuk demi kebaikan kita semuanya ya. Betul. Ini tidak menjudgment dan sebagainya, tidak, tapi untuk kebaikan kita semuanya, Betul, untuk Pak. meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Dan saya juga punya gini Pak Agus, Iya. dari kegiatan Pak Agus sama kita tadi sebagai coach maupun coach ataupun berkorelasi dalam kegiatan coaching pada hari ini, saya juga terima kasih sekali juga mendapatkan suatu pengalaman bahwasanya dari coach tadi ada pengalaman bahwasanya ada permasalahan yang bisa Pak Agus stimulan maupun dirangsang untuk menemukan solusi dari dalam dirinya masing-masing, dan itu menjadi suatu apa ya, pemecahan masalah yang harus dilakukan ke depan seperti itu. Betul. Itu juga berguna bagi saya sekali. Oke. Kira-kira untuk percakapan kita kali ini seperti itu Pak Agus. Kira-kira Pak Agus sudah belum ya? Insya Allah sudah Pak. Mhm. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih atas waktu Bapak telah menjadi supervisor dari kegiatan coaching kita sama Bu Indah, karena waktu juga sudah semakin lama Pak. Demikian yang saya sampaikan terhadap penjenengan. Atas waktu penjenengan saya menyampaikan terima kasih sekali. Dari beberapa kurang juga mohon maaf. Saya akan masuk ke kelas lagi, ada jam yang harus saya selesaikan. Akhirnya cukup sekian Pak saat itu. Siap. Terima kasih sama-sama. Kita akan pulang. Siap. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tak ada kesuksesan tanpa kerjasama dan saling percaya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ardi Pendianto, CKP Angkatan 8 Kabupaten Pacitan tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.